diotopsi kembali. Jadi dia korban sesuatu lah. Saat dibongkar lagi, saat dibuka petinya, itu kondisinya udah berantakan. Amburadul. Dan di sekitar ininya tuh tergaruk-garuk gitu. Itu yang bikin, oh ini, wah berarti dia berusaha keluar. Itu biasanya dilihat dari aliran darah dan aktivitas jantungnya yang berangsur pulih. In most cases itu terjadi 10 menit setelah CPR. Kayak tadi ada beberapa kasus langka di mana ada yang setelah berjam-jam dinyatakan meninggal ternyata masih hidup. Yes. Dan bahkan sampai ada yang udah persiapan dikubur tiba-tiba tangannya gerak. Ya. Udah mulai nih? Udah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mati Suri. Bukan Itu mah topiknya. Anak Horor Podcast ya. Selamat datang semuanya. Kembali bersama gue Dito Wangsa, ada Bareng gue Yuda Putra. dan juga Lendi. Yes di Anak Horor dan settingan baru nih, setup baru nih. Setup baru, studio baru ya? Studio lama. Studio lama. Cuman ini Biar ini aja. yang Oh, iya. yang makin ngeri itu adalah kita semakin dekat ke epicenter Iya. anomali di kantornya anak tua. Betul. Jadi ini di atas kita, Iya. ceiling ini entah apa ini. Kalau kata gue sih ular. Iya. Tapi Dito masih percayanya ini kucing gitu. Betul. Jadi kemarin kita udah sampai cukup terganggu ya Mas Lendi. Iya, ini bahkan kalau kita lihat ya dari minggu kemarin gitu kan. Ini si apa ya, patahan si itunya tuh udah mulai kebuka gitu. Sudah mulai kebuka, udah mulai jadi apa sih nat-natnya itu mulai Debu-debunya tuh udah mulai berjatuhan. berjatuhan. Nah, ini tadi aja kita nyapu dulu sebenarnya. Jadi iya betul. Jadi bobotnya kayaknya lumayan berat. Iya. Nah ini sebetulnya sekalian membuka ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, follow ya. Share juga teman-teman kalian yang suka cerita-cerita horor. Ya untuk submit cerita linknya ada di kolom deskripsi. Untuk Yes. kalau mau sawer-sawer via Saweria juga ada di deskripsi. Betul. Dan sekarang udah bisa disertakan foto juga kalau mau Oh, iya. cerita ya kan, atau video boleh. Ya. Udah belum? Udah belum? Udah. Semoga udah lah ya. Kalau belum nanti udah abis ini. Jadi kita bisa bahas bareng nanti lebih seru. Iya lebih seru lagi. Dan ini sedikit dulu ya sebagai opening Opening. Apa tuh? tentang apa yang ada di atas. Bunyi lagi dia. Ah, bunyi apa? Iya lagi. Nah bunyi lagi. Bunyinya emang srek gitu. Kadang-kadang membingungkan sekali. Ini tuh makhluk apa yang ada di Iya, makanya kalau arah ini. kalau dari suaranya tuh kayak suara nyeret gitu kan. Nyeret. Iya, ya kalau bukan ular apa lagi yang itu nyeret? dia. Nah, jadi gini ya guys ya, kita tuh kemarin sampai saking penasaran ya, itu kita sampai berusaha untuk ngelihat ya dari lubang yang ada di ujung sana untuk ngelihat ke sini. Nanti videonya kasih Kak. Waktu kita Oh, di masih videoin ada- itu? di videoin. Ya, itu yang dikirim kan. Yang dikirim fotonya Oh, kemana? iya, Nah, itu tuh di iya, daerah iya. sini nih. Di area situ gitu. Oh, Kita nemuin semacam apa disebutnya? Bentuk yang menyerupai yang menyerupai bentuk muka yang sebenarnya nggak ada muka. nggak ada gitu muka kan, ya. gitu sebenarnya, cuman menyerupai aja. Itu kita nanti posting lah. Ya. Nah kita penasaran di atas apa, karena nggak ada bunyi ngeong. Ya, Kalau nggak ada itu bunyi. pun kucing gitu Kalaupun kan. kucing, katakanlah kucing tuh nggak ada bunyinya. Terus bunyinya lebih ke relatif nyeret-nyeret dan bunyinya nggak gaduh-gaduh amat sebetulnya. Iya iya, cuman sesekali srek. Srek gitu. Nah Yuda bilang katanya itu kemungkinan ular. Karena ada kejadian ular yang Mungkin ini sama Eka bisa diedit ntar ya. Ini gua videoin dari sini deh ya. nah ya kan nanti bisa. Disangkanya kita aja nggak gimmick gitu. Ah ini beneran nih di atas ini nih. Tuh kan udah mortak tuh. Udah mau copot gitu kayaknya. Karena ada beban kayaknya. Nah menurut Eka itu adalah kucing, karena Eka waktu lagi, karena kan Eka di sini ada electric man. Electric man. Iya, jadi dia yang benerin semua electrical di sini. Electric man. Dia kemarin ngebenerin air ya, gitu. Nggak ada mbak-mbak kan di dalam. Elisa aduh. Gue udah nggak sebut, ya kan? Nah apa namanya? Ternyata katanya dia ngelihat ada induk kucing bolak-balik. Oh gitu. Kalau si Eka, kesaksian Eka. Dan Kemarin kan? Kemarin. Udah dimakan. Kita nggak tahu. Si Yuda tuh ngirim video. Ada ular yang apa Jatuh dari plafon. plafon gitu, dan itu possible.
Possible karena di atas ini kan cenderung hangat ya dan makhluk seperti ular itu kan butuh tempat yang hangat karena tubuhnya nggak bisa memproduksi panas kan. Iya, makanya Mereka darah dingin berdarah kan. dingin. Ya, tapi kalau ular dari mana ya kira-kira ya? Dan katanya dia itu sensitif sama ini ya. Lampu dan suara katanya. Ada suara, itu lampu, itu lampu lagi Iya kan. benar. Iya, ya dari mana ya bisa dari mana aja sih sebetulnya datangnya gitu. Sini kan udah gak ada sawah kan. Nggak ada, cuma di sini termasuk ada walungan di situ apa ya, kali gitu. Nyanyi kita nggak ya? Ada kali. Ada di kali, situ. ada kali. Jadi kemungkinan juga bisa dari situ. Tapi itulah yang paling mengagetkan adalah Sekilas dari info temannya ya. Yuda. Apa tuh? Teman dekatnya Yuda Apa? bilang, Hah? Dari mananya nih? Hah? mungkin penerawangan gue nggak tahu. Gak apa-apa juga sih kalau Apa-apa dong? Kenapa nggak apa-apa? Kalau itu ya kalau mau jangan numpang tinggal doang. Apa kayak bantu-bantu. benar-benar beres-beres. Minimal Ya. beres-beres gitu. Betul. Ya. Ya. Inilah reinkarnasi dari keliling berarti. Polling ya. Polling. Itu mau kita bahas nanti. Nanti. Ya. Oke, yang episode kali ini teman-teman kita akan ngebahas tentang kejadian yang cukup dekat dengan masyarakat dan relevansinya tinggi sebetulnya. Karena gua pribadi itu pernah juga menemukan kejadian seperti ini. Oke. Pernah. Gua nggak tahu Yuda apapun Mas Lendi, yaitu tentang mati Lagi-lagi saya sih suri. belum pernah. Oh. Iya, mati suri ini kan sebetulnya Ada mati Ticala juga gitu ya. Mati Waduh, Iya, dibawa lagi. dibawa lagi. Dibawa lagi. Surinya kerus nggak nih? Sekalian aja dah. Aduh. Nah, jadi mati suri itu sebetulnya tentunya ada penjelasan secara saintifik ya. Ya. Oh iya, secara medisnya ya. Secara Itu medisnya ada. Secara medisnya juga ada. Jadi kalau secara medis ini disebut dengan Lazarus syndrome. Ini adalah fenomena langka di mana seseorang yang sudah dianggap meninggal secara medis tiba-tiba hidup kembali. Nah, tapi ada fun fact-nya nih. Jadi ini bisa disambungkan ke kita yang Muslim dan teman-teman kita yang Nasrani gitu Oke. ya. Jadi Dua itu ya? nama Lazarus ini tuh diambil dari cerita dari Alkitab. Jadi dulu ada temennya Yesus Kristus namanya Lazarus katanya. Dia meninggal karena sakit. Oke. Nah tapi Yesus itu setelah dikasih tahu sama adiknya 3 hari setelah dia meninggal, Yesus baru datang di hari keempat. Oke. Gitu ya, dia datang di hari keempat dan akhirnya menunjukkan mukjizatnya, yaitu bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Oh. Hidup lagi nih si Lazarus Ah, gitu ya. Lazarus. Nah hal ini tentunya dilakukan supaya dia supaya Yesus itu menegaskan apa namanya Bukti-bukti ketuhanan lah ya. mukjizatnya. Iya. Dan juga mencela kepercayaan kuno yang katanya kalau arwah manusia itu masih gentayangan di bumi 3 hari setelah meninggal. Jadi Dia mendebat itu. ya mendebat itu karena dia bisa Ya. gitu. Ya, Jadi ya. diambil namanya adalah Lazarus syndrome yang bangkit dari kematian setelah 4 hari. 4 Karena ternyata ada kejadian orang-orang yang bahkan setelah beberapa jam itu bisa bangkit lagi. Ya. Gitu. Betul. Itu kejadian yang nyata. Jadi ya kita mau bahas dari mana dulu nih mati suri nih, Yud. Ya gue lanjutin dulu rangkuman gue. Boleh. Oke. Kalau ketika lagi di dunia medis itu adalah tanda-tanda seseorang hidup kembali itu biasanya dilihat dari aliran darah dan aktivitas jantungnya yang berangsur pulih. Oh. Ya ketika tenaga medis sudah berhenti melakukan tindakan CPR. Jadi ada curve-nya tuh, makin Ada bagus curve-nya, tuh. makin bagus. Dan biasanya in most cases itu terjadi 10 menit setelah CPR atau 10 menit setelah dinyatakan meninggal. Jadi tunggu dulu tuh. Tunggu dulu harusnya gitu ya. Nah makanya tadi ada beberapa kasus langka di mana ada yang setelah berjam-jam dinyatakan meninggal ternyata masih hidup. Yes. Dan bahkan sampai ada yang udah persiapan dikubur. Itu ada kejadian di Kolombia. Ada petugas makam yang ketika orang ini tuh lagi udah ada di dalam, ibu-ibu ini udah ada di dalam peti. Tiba-tiba tangannya gerak. Udah lagi Kedengeran ya. kelihatan. Oh. Kelihatan keluar. tangannya gerak gitu. Nah, Nah, baru berarti habis itu belum udah- ditutup mungkin ya? belum ditutup, lagi proses servis, lagi proses ya di rumah duka. Gitu ya, kelihatan lagi pas lagi ada di peti gitu. Nah, belum ada nih sebab pasti kenapa bisa terjadi yang namanya Lazarus syndrome ini. Tapi hal yang paling umum biasanya yang sudah berhasil diobservasi adalah karena adanya tekanan udara yang menggumpal di paru-paru akibat proses CPR. Jadi kalau misalkan kita di CPR, iya. gini-gini kan. CPR gini-gitu, Bam. ya, itu tuh tekanan udaranya menggumpal di sini, gitu ya. Nah akhirnya kalau misalkan si paramedisnya udah nyerah nih, udahlah ini meninggal, gitu ya. Nah otot di paru-paru tuh berangsur-angsur relax. Relax, betul. Ya, semakin relax,
udara yang tadinya ngumpul di sini keluar. tersebar ke badan. Ya, Hidup lagi lah dia. lagi lah dia gitu. Akhirnya kerja jantung juga naik lagi. Normal dan lagi. akhirnya ya normal lagi dan ya hidup lagi lah orangnya gitu Make ya. sense sih kalau dijelasin jadi kayak Tapi gitu. ya kalau kasusnya kayak gitu ya pasti ada ini juga dong, ada limit ya atau durasi mungkin ya. Betul. Sampai berapa lama itu akhirnya ya udah kalau udah lewat dari limit segini Udah itu mah loss aja. iya loss aja gitu kan. Ya. Cuman ya tadi kan ada yang sampai berjam-jam pun Betul. juga. Betul. Gitu. Ya hitungannya berjam-jam gitu kan. Jadi kalau kayaknya belum ada parameter pasti gitu loh. Gimana Lazarus syndrome ini tuh durasinya berapa lama sih? Yes. Gitu loh. Yes. Nah, karena bisa juga ternyata ada akibat dari reaksi obat yang tertunda. Say ada pasien yang udah mau meninggal atau udah sekarat, Ya. disuntikin adrenalin. Ya. Itu bisa jadi nggak berfungsi. Gitu. Nah, tapi bisa jadi ada gangguan pada alur balik venanya, pembuluh venanya. Oh, gitu teknis ya. banget nih. Nah, Iya. ketika alurnya membaik atau misalkan si yang ngeganggunya Pulih itu lah gitu ya. pulih Uh-huh. gitu ya. Nah, sirkulasinya kan bakal jadi normal. Obatnya baru jalan. Obatnya baru jalan. Bangunlah gitu. ya, berarti mungkin ada yang hitungan menit, ada yang sampai jam gitu mungkin ya. Baru efeknya Bisa jadi. ada. Bisa jadi gitu. Nah, akhirnya kan setelah ada Lazarus syndrome ini juga berkaitan erat dengan yang namanya NDE atau near death experience. Betul, near death Inilah experience. mati suri yang sesungguhnya sebenarnya Mas. Near death experience ini gitu ya. Ini pengalamannya ya personal sih sebenarnya ya. Masing-masing orang tuh beda-beda. Betul. Gitu ya. Tapi deskripsi kejadiannya biasanya sangat serupa, mulai dari yang out of body experience Yep. gitu kan. Yep. Kemudian juga ada yang Rogo Sukmo ya, mirip Rogo Sukmo gitu ya. ngaku dia perjalanan ke neraka atau ke Itu surga. paling banyak, itu paling banyak. Itu paling banyak iya, gitu kan. iya. Atau ada yang ngaku melihat ingatan dari kehidupan dia sebelumnya gitu Betul, kan. betul. Kayak flash before his eyes gitu kan ya. Ya itu juga didasarkan sama kepercayaan religius masing-masing lah ya. Ya, yang jadi preferensinya gitu ya. Jadi preferensinya. Ya. Iya. Gitu. Nah kalau kita bawa lagi ke religius nih ya, kalau dalam Islam, kalau Al-Quran sendiri tuh memang tidak pernah membahas secara eksplisit. Ini tolong boleh koreksi kalau gue salah ya. Ya, karena itu menyangkut agama ini hati-hati ya. Takutnya salah gitu ya. Betul. Al-Quran itu tidak pernah secara spesifik atau eksplisit membahas yang namanya mati suri. Mati suri. Oke. Tapi ada yang Nggak mendekat, ada nih. ada yang mendekati nih di Quran surat Az-Zumar ayat 42. Ini gue langsung ke artinya aja. Jadi di sini tuh dikatakan kalau Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika ia tidur. Oke. Nah, jadi berdasarkan dari tafsir ini banyak ulama yang menyebutkan kalau mati suri itu ya bukan mati. Kita mati tetap sekali. Ya. Kalau ada yang mengalami mati suri ya dia bukan mati. Ya memang belum mati aja, emang masih hidup. Ya, cuman mengalami sebuah fenomena aja. Mengalami gitu. sebuah fenomena aja dan Iya, anomali. menurut beberapa ulama juga akhirnya ya udah itu mah hanya fenomena rare aja yang memang secara medis ada penjelasannya. Oke. Gitu ya, atau mungkin ya keajaiban dari Allah aja lah. Betul, Gitu ya, kalau misalkan mereka sampai bisa bangkit lagi atau Iya. bangkit dari kematian. Betul. Gitu. Karena kalau menurut gue dipotong di sini sedikit, kalau di Islam gitu ya, itu kan bentuk teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak sekali. Ya, bisa. Bisa itu salah satu bentuk teguran Iya, juga. Gitu. makanya kadang-kadang orang yang mengalami mati suri itu dia tiba-tiba jadi rajin sholat, Betul. rajin beribadah, Betul. gitu kan. Jadi lebih baik aja lah, as a Betul. person. Dan Gitu. kalau kita di Islam gitu ya, mengartikan sebuah perubahan atau gini, yang mahal gitu ya dari gue nggak tahu ya, kalau di Islam sendiri kan hidayah tuh mahal ya gitu. Ya. Dapetin hidayah tuh wah priceless gitu. Karena mendorong lu mau beribadah, mendorong lu mau menghindari hal-hal yang buruk dan sebagainya gitu. Dan hati lu tuh tergerak untuk itu. Karena kan kadang kita untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu gitu katakanlah. Ada rasa malas gitu. Iya. Rasa malas itu kan merupakan cobaan gitu ya. Ya. Cobaan yang dikasih. Saat rasa malas itu Allah angkat gitu. Itu kan hidayah Itu, gitu. iya. Nikmat gitu harusnya. Nikmat Saat lu ngerjain sholat, bayangin, lu ngerjain ibadah lu tuh semangat Semangat, gak ada beban, Nggak ada beban. gak ada lu lupa sholat rakaat berapa Iya, gitu. kayak kita nungguin Netflix gitu, kita nungguin Netflix episode apa, kita senunggu itu. Film baru rilis kita nunggu atau game mau rilis. Dar rilis. Wah rilis, wah itu kan seneng gitu. Nah bayangin kalau hidayahnya itu datang, Allah kasih hidayah, walaupun bentuknya awalnya teguran dulu kayak mati suri tadi. Ya. Setelah itu lu setiap menunggu azan tuh kayak nunggu
game mau rilis. Itu kan luar biasa rasanya pasti. Ya yang bisa langsung dimainin tanpa harus download dulu gitu kan. Betul, itu nikmat banget Itu gitu nikmat kan. banget gitu ya. Dan itu PlayStation. hanya sesederhana lu nunggu azan gitu. Ya. Lu tuh bisa sebahagia itu. Ya. Berarti kan hidupnya nikmat gitu. Ya. Oke, itu bisa jadi teguran lah. Jadi teguran, tapi ternyata tidak jarang juga ada kasus orang yang setelah mengalami mati suri atau near death experience, hidupnya malah downward spiral. Kebayang Ya. sih. Nah, ada sisi medisnya juga nih, gitu ya. Jadi buat mereka yang mengalami Lazarus syndrome dan near death experience, yang berarti mereka secara medis dinyatakan meninggal gitu, itu juga berarti otak mereka kekurangan asupan oksigen selama dalam state itu. Nah, kalau pasien itu terbangun dari kondisi ini dalam waktu yang cukup lama, kalau mereka tuh matinya kelamaan, gitu ya, itu bisa jadi brain damage. Dan semakin lama justru ya Semakin parah. kerusakannya ya semakin Parah gitu. karena nggak ada oksigen yang ke otak. Oke, anyway, Efeknya ya. berarti kondisi ini dengan koma tuh berbeda ya sebetulnya. Berbeda. Karena kalau koma fungsi badan masih jalan. Masih jalan. Kalau dia Iya. weekly. Iya, Gitu iya. ya. Nah, bahkan ada kemungkinan juga kalau sampai pasien yang mati suri ini kebangun lagi, mereka tuh dapat menderita kerusakan fungsi otak yang salah satunya akan bisa membuat pasien berhalusinasi. Iya. Iya. Paling parahnya ya dia hidup bentar meninggal. Karena badannya udah failure sebanyak itu karena udah mati gitu kan. Betul. Secara medis. Iya makanya banyak kasus juga kan gitu kan. Kalau misalnya ada yang mati suri nih, biasanya jadi indigo lah apa gitu kan. Ya Ada mungkin juga yang kayak gitu kan. Iya, mungkin beres itu- mati suri jadi cenayang. Jadi cenayang. ya mungkin itu efek yang tadi itu karena si brain damage kan. Anjrit, bener juga. Jadinya berhalusinasi gitu. Skizo mungkin sebetulnya. Jadi skizo. Iya, bisa diartikan gitu kali ya. Salah satu gejala, maksudnya salah satunya adalah skizo yang mungkin terjadi. Kalau kan? enggak ya mungkin kayak dia jadi susah mikir, jadi ngomong jadi susah Ngelantur. gitu kan. Ya brain otak kalau ke impair aja gimana sih? Iya. Gitu ya. Otak lu kalau misalkan tiba-tiba ada kerusakan ya gimana aja sih gitu kan. Oh berarti begitu beruntungnya mereka yang kalau udah ngalamin mati suri balik lagi dalam kondisi normal gitu ya? Ya normal atau ya mungkin mereka ya tadi Iya. sampai rajin beribadah Iya, gitu, betul. itu udah Blast lah itu ya. blast banget. Terus. Blast banget gitu. Udah cukup sampai di situ. Tapi Nah. gue mau ngajuin pertanyaan yang mungkin agak kontroversial Waduh. ya. Bagi siapa nih kontroversial nih? Bagi orang beragama sih pastinya ya. Oke. Mati suri nih ya. Mungkin nggak ya kalau misalkan mati suri ini bisa jadi pertanda kalau afterlife or the whole concept of God itu sebenarnya nggak ada. Why? Karena kalau misalkan ternyata sudah dijelaskan kalau itu hanyalah brain damage, gitu ya, hanya halusinasi dari brain damage, ya berarti sebenarnya di sana nggak ada apa-apa dong, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan gue rada kontradiktif sama beberapa ulama yang tadi, kalau misalkan bilang ya berarti itu bukan waktunya, gitu. Nah tapi kan itu berarti kejadian mati suri ini juga membuktikan kalau bisa aja kalau misalkan orang yang udah meninggal bisa hidup lagi, gitu kan ya. Berarti sebenarnya nggak ada, sebenarnya kita semua tuh nggak ada yang punya waktu dong. I mean orang bisa mati kapan aja gitu. Orang bisa mati kapan aja dan ternyata some of them bisa dibangkitkan dengan semenakjubkan itu, gitu ya. Berarti ya sebenarnya waktu mati tuh nggak ada dong, ya nggak? Waktu mati itu nggak ada, gue belum nangkep Kan- sih actually. Iya kan, jadi kan kalau menurut kebanyakan dari agama kan mereka bilang semua orang sudah punya waktunya untuk meninggal. Betul. Gitu kan ya. Nah, Ada takdir. Ya ada takdir gitu. Nah dengan kejadian ini berarti membuktikan kalau ya sebenarnya waktu mati nggak ada dong. Semua orang bisa mati kapan aja gitu kan ya. Paham. Cuman kan kalau pengertiannya di agama, waktunya mati lu ya itulah dia takdir lu. Iya, kan? ya selama kayak tadi misalnya mati suri, ya kan hidup lagi nih gitu. Ya berarti belum mati gitu kan. Pengertian Definisinya gitu kan. belum mati. Belum mati jadinya. Tidak bisa dianggap mati gitu kan. Nggak bisa dianggap mati ya. Kecuali namanya mati secara medis saja. Ya kalau Iya. mati ya udah bener-bener nggak Nggak napas kembali lagi gitu kan. Ya udah dikubur gitu. Oke, yang menjadi horor menurut gua kalau Ah. kita ngomongin ini gitu ya, ngomongin mati suri karena ya mati suri biar bagaimanapun yang bikin dia jadi serem kan adalah kata-kata matinya gitu. Iya. Ya kan karena ada kematian di mati suri gitu. Dimana dia mengalami some experience. Surinya itu apa ya? Suri itu bahasa apa sih? Gue sendiri nggak tahu. Selain mati suri yang gue tahu timun gitu. Timun suri gitu.
nggak salah juga. Iya maksudnya Iya betul. pengertiannya kalau di Iya. mati suri, surinya apa gitu. Oke, setelah kita cari ternyata kalau kita cari arti suri dalam mati suri itu sendiri itu adalah artinya seolah-olah mati tapi sebenarnya tidak. Ya cuman nggak ada etimologinya ya. Nggak ada. Dari mana sih suri itu? Gitu. Iya, gitu. Memang sesederhana ini adalah Lazarus syndrome gitu, Iya, atau Lazarus auto syndrome. resurrection. Auto resuscitation itu berarti dari medis. Itu berarti dari medis. Ya. Gitu. Iya. Mati suri terjadi ketika sirkulasi darah kembali secara spontan, kembali lancar lagi secara spontan setelah jantung berhenti berdetak. Gitu. Dan ini rare condition ya. Gitu. Rare condition. Ya. Dan kalau dalam Islam justru katanya di sini mati suri sering dipandang sebagai peringatan. Ya tadi yang kita bilang. Peringatan. Iya, Ya, atau balik lagi tanda-tanda kekuasaan Tanda Tuhan. kekuasaan Tuhan gitu ya. Iya. Tapi malah beberapa ulama akhirnya ada yang mewarning omongan orang yang mengalami mati suri, jangan dianggap serius gitu. Iya, Itu biarkan itu jadi personal experience antara dia dan Allah gitu Dan ya. Tuhan ya. Dan gitu. Tuhannya gitu ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai pedoman. Betul. Oh iya kalau itu mah. Oke. Jangan jadikan itu sebagai pedoman kita beragama gitu ya. Biarkan kita punya pengalaman pribadi sendiri gitu. Oke, kan. oke. Jadi kita ngomongin horor-hororan ini dulu lah. Ya. Nah, sebelum kita nanti akan ngedip lebih dalam lagi Iya, tentang mati surinya. Soalnya tadi ada yang katanya ini kan, ada yang punya pengalaman katanya. Betul. Ada kita ngedip dulu. Nih salah satunya gitu ya. Gue tuh waktu SD dulu masih inget banget. Gue tuh dari SD itu sebetulnya tinggal di Bogor, sempat di Bogor. Sempat di Bogor. Nah di Bogor itu gue pernah satu pengalaman di mana itu pertama kalinya seumur hidup gue denger Istilah mati itu. suri. Istilah mati suri itu gue gak pernah diajarin gitu. Gak pernah diajarin. Gak pernah tahu ada yang namanya mati suri gitu. Pada saat itu tiba-tiba rame. Semua rame di bulan puasa lagi seru-seruan abis gue lupa abis atau setelah taraweh, pokoknya gue lagi di taman di masjid gitu. Keadaannya itu gue masih inget banget di kepala gue kayak gimana karena penjelasan pertama tentang mati suri saat itu dijelaskan oleh ayahnya temen gue ke segerombol anak-anak ini termasuk gue di situ. Gitu. Jadi lu pernah nemuin langit itu udah gelap, udah malam, tapi terang. Oke. Jadi lu ngelihat ke atas tuh nggak hitam-hitam banget, pernah nggak sih? Iya. Nggak bener-bener pitch black gitu. Jadi ya apalagi mungkin di Bogor di tahun itu masih nggak banyak polusi. Masih mega mendung. Iya, nggak banyak polusi dan sebagainya. Itu tuh di atas tuh agak cerah gitu untuk sebuah gambaran malam hari gitu. Itu cerah. Nah, terus gue mendengar banyak orang yang histeris. Allahu Akbar dan segala macam datang dari rumah tetangga gue yang memang dinyatakan meninggal ternyata di situ. Terus ada orang yang teriak-teriak lari dari rumah tersebut menuju ke masjid. Jadi rumah gue itu sama masjid jaraknya nggak terlalu jauh dan masjid itu di depannya di sekelilingnya tuh ya rumah-rumah gitu. Rumah-rumah kebayangan ya. Nah orang ini lari nih menuju ke masjid. Mati suri katanya. Bro. Gitu. Jadi kayak ngasih pengumuman bahwa ya nggak jadi mati gitu. Ya berarti sebelumnya udah di announce di Masjid ya. masjid gitu. meninggal, innalillahi dan sebagainya. Tapi kami anak-anak kecil ini nggak peduli juga gitu kan. Saat diumumin, jadi gue nggak. Udah lah ya. Gitu. Ya udah kita main-main aja, main sabet-sabetan sarung gitu kan. Nggak peduli gitu. Pas ada orang teriak lari mati suri, gue baru Oh, apa nih mati suri nih? gitu ya. Kan masih asing kan. Masih soalnya. asing gitu. Ya. Mati apa gitu. Ya. Mati suri itu mati apa gitu. Udah gitu anak-anak tuh karena kaget ya ngelihat orang itu Heboh lari-lari ya, kayak gitu. teriak-teriak ya. Heboh dan histeris. Kita takut gitu, cenderung ketakut. Ada teman gua yang tiba-tiba nangis kenceng banget. Nangis karena takut aja kayak mencekam aja mendadak mencekam. Tapi dengar panik, mati panik. juga kan soalnya. Dengar kata mati, panik. Nangis akhirnya dikumpulin sama teman bapak gua itu. Kalau masih ingat ya teman gua namanya Yoga, ini bapaknya Yoga. Nah bapaknya Yoga ini nih yang akhirnya ngumpulin anak-anak sini. Terus kita semua ketakutan dan bapaknya Yoga bilang mati suri. Enggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ini harusnya kita alhamdulillah. Karena nggak jadi mati. Tetangga kita nggak jadi mati. Gue di situ kayak apa ini yang terjadi gitu. Baru dijelasin mati suri itu adalah kondisi di mana harusnya dia udah meninggal, tapi ternyata hidup lagi. Gitu.
Gue juga nggak pernah tahu ibu ini yang hidup laginya ini Ya. gitu. Itu orang yang mana gitu gue nggak tahu gitu, nggak peduli juga kan karena masih sekecil itu. Sudah akhirnya berlalu malam itu dan beredarlah cerita kalau dia itu mengalami sebuah experience. Apa tuh experience? Oke. Ya, di mana dia bertemu dengan para leluhur katanya di Mati Suri itu. Oke, masih masuk. Iya kan? Tracks. Iya, jadi dia ketemu sama para leluhur-leluhur yang sudah meninggal sebelumnya lah. Ancestor gitu. Yes. Kayak dan dia bilang beberapa hal yang dititipkan ke dia gitu. Dititipkan ke dia kayak belum sempat ngomongin ini, belum sempat ngomongin itu, nitip ini buat ini, nitip ini buat itu gitu. Yes. Gitu. Akhirnya jadi center of attention si ibu ini dan akhirnya gue jadi tahu si ibu ini dan dibahas di rumah gue juga sama almarhum nyokap gue dan bokap gue gitu. Jadi kayak dibahas. Cuman bokap gue tuh orang yang cukup skeptik gitu. Jadi kayak malah sambil ngejelasin malah ketawa-ketawa gitu. Gue jadi kayak harus bingung nanggepinnya gimana ini gitu. Dan Mas Randy tuh kenal sekali bokap gue kayak apa orang itu. Sebelum tragedi ada yang ngintip itu. Ada ya? yang ngintip, dia masih skeptik banget gitu. Betul. Ya udah. Abis itu gue mulai kegambar kan Mati Suri kayak gimana. Dulu bayangin pertama kali gue mengenal Mati Suri adalah dari kejadiannya langsung. Walaupun gue gak nyaksiin ya. Dan di malam seperti itu. Makanya sampai hari ini Yud, Len, sampai hari ini kalau gue ketemu kondisi di mana malam tapi agak terang, itu memori itu tuh trigger. Ini ada yang Mati Suri nih kayaknya ya. I don't know, tapi rasa itu balik, rasa mencekam. Jadi orang-orang bilang gini, gue pernah suatu hari sama bini gue gitu ya, ngelihat cerah kan, terus bini gue bilang ke anak gue, lihat-lihat tuh di atas terang gitu. Mereka happy gitu, gue enggak. Karena yang ke-trigger di kepala gue sebuah kejadian yang gak enak gitu. Saat gue ngeliat malam tapi langit itu terang, terus gue kayak bertanya, am I supposed to be happy gitu? Harus happy ya ngeliat gini gitu. Cuman itu jadi kepengaruh. Berarti dia gak bisa jalan-jalan ke negara yang jam 9 malam tapi masih terang. Bener. Panik dia ntar. Mungkin rasanya gak enak aja, gak Kenapa nyaman nih gitu ya? Nah itu akhirnya itu rumor itu kan beredar kemana-mana. Dan yang gue masih ingat sekali adalah ada tetangga yang gak terima. Karena dia bilang lu harus serahin ini. Gini. Ada barang A, let's say, atau keris lah, let's say keris di rumah ibu Dewi misalnya. Tiba-tiba si ibu yang mati suri ini bilang, Bu Dewi di rumah ada keris ya. Kata leluhur Anda, waktu saya mati suri, kerisnya harus dikasih ke saya. Oh. Tapi bener ada barang itu yang disebut. Ada, nah itu yang bikin Itu yang jadi bikin bingung. rame gitu. Itu yang bikin bingung. Itu yang bikin bingung. Terus kan dikulik gitu. Mungkin nggak ada orang yang tahu nih Bu Dewi. Kata Bu Dewinya harusnya nggak mungkin, tapi aku nggak percaya karena ini dari turun-temurun warisan gitu ya. Dan masa aku kasih ke orang yang gini-gini segala macam. Sedangkan warga ngerasa that's the udah. right things to do. Kasihin aja gitu kan. Dan itu terjadi berapa lama tuh begitu-gitu? Kan nggak Bu Dewi doang tuh, pastikan ke Bu siapa lah gitu. Gua nggak tahu sih. Cuman yang rame karena Bu Dewi juga mungkin rumahnya deket sama rumah gua. Jadi itu yang gua tahu. Ya berarti jadi ini juga dong apa ya? Secara personality jadi berubah nggak? Ibu ini gue nggak pernah tahu semenjak dia mati suri. Dia jadi sering jalan-jalan kan. Gue jadi tahu si ibu mati suri itu gitu. Ya, biasanya nggak pernah jalan-jalan. Atau gue nggak ngeh juga gitu. Ya, mungkin dia jadi lebih aktif dan sebagainya, gue nggak tahu deh. Cuman yang pasti kejadian itu tuh bikin gue ngeh bahwa ada sebuah kejadian di dunia ini yang namanya mati suri. Gitu. Wah kalau ya pengalaman gitu sih gue nggak pernah ya. Itu gue sekali-kali. Denger doang ada pernah dari teman. Jadi suatu waktu ini ada orang mau main ke rumah temennya, nggak ngomong-ngomong ya datang aja lah gitu kan, datang. Nah ternyata pas datang itu ada bendera kuningnya. Ternyata di situ si bapaknya temannya ini meninggal. Jadilah di situ dari yang mau main jadi ngelayat gitu kan. Ya kan. Merubah plan ya. Dia ngomong lucu mulu. Maksudnya udah nyampe gitu kan, terus wah ada yang meninggal nih, balik gitu kan, gimana ya. Udah akhirnya datang terus lagi pada di ngajiin apa segala macem. Bangun si bapaknya gitu. Itu harusnya nggak lucu guys. Hah? Ya harusnya nggak lucu. Ya tapi bayangin lagi Shadaqallah wazibu. Oh ilaha illallah gitu kan. Itu gua kebayangnya ada tamu yang lagi makan lemper gitu kan. Kalau bapaknya bangun ikutan makan lemper juga tuh. Atau nggak palingnya lempernya loncat. Kalau gua kan pas dia bangun
raksasa bangun. Iya tapi Astagfirullah. tapi setelah si bapaknya bangun kabur si orang ini gitu. Si temannya ini. Ini gimana gak kabur? Tapi gua tanya sih, gua tanya ke lu sih. Gua harus tanya anjir. Gua harus validasi. Kalau itu kejadian di antara kita, jadi orang itu waktu jadi kabur apa enggak? Di usia sekarang sih gue gak akan kabur. Iya, paling at least kaget mah ada. Kaget mah ada. Tapi gue gak akan kabur. Mungkin gue Mundur. Ada lah mundur lah. ya mungkin gue 5-10 tahun ke belakang pasti gue kabur sih. Kalau sekarang enggak ya mundur lah gitu kan. Ya, biasalah kaget orang-orang dewasa gimana sih? Iya. Tapi lu tahu dia udah meninggal? Ya kan Bangun ya, gitu. ya assuming kita nggak panik gitu ya. Ya kita kan biasa kayak oh ini pasti belum meninggal nih gitu kan sebenarnya gitu kan. Oh ini pasti masih suri nih gitu kan. Oke. Cuma itu. kalau kaget ya pasti kaget lah. Iya. Nah, jelas. Mas Reddy kabur kan? Enggak sih sama kaget aja paling responnya gitu. Kaget ya? Kaget agak ada apa ya? Jaga jarak gitu. Iya pasti ada lah. Itu kayaknya respon atau refleks yang naturalnya begitu Dan kayaknya. mungkin kalau buat kita bertiga ada tambahan kali ya, itu zombie apa bukan jadi? Karena kalau gue ngebayangin ya, kalau gue pribadi ngebayangin, gue kabur. Minimal keluar dari rumahnya dulu. Oke. Gue bakal keluar dulu dari rumahnya itu udah pasti gue. Yang pertama gue agak penakut Paman. Oke. Itu yang pertama. Karena ya mengerikan aja gitu ya, dalam bentuk seperti itu bangun lagi itu ngeri banget sih menurut gue. Jadi gue akan kabur dulu. Kabur dalam arti di sini jauh dengan jarak yang cukup jauh aja gitu. Nggak kabur terus pulang gitu nggak juga. Iya. Gue tetap penasaran apa yang terjadi gitu. Iya. Yang kedua kaburnya gue adalah karena gue nggak tahu setelah dia bangun apa yang akan terjadi di depan mata gue. Ya kalau tiba-tiba gigit orang kan gitu. Kenapa ke zombie mungkin, mulu? mungkin bisa entah gigit orang, marah-marah atau dia tiba-tiba muntah. Itu kan hal-hal yang mungkin terjadi medical Karena wise. loss oksigen di kepala. Betul. Iya. Apapun bisa terjadi. Dia panik bisa. Panik pastilah gitu. Panik dia Kayak, pasti. anjir gue di dalam keranda, gue di dalam peti cuk gitu kan. Iya, atau enggak lagi banyak orang di sini dia udah di Ya. Enggak kalau dari pocong dari dia. cerita teman gue sih linglung pas pertama kali bangun kayak bingung iya, gitu lah. Lu juga pasti bisa. bisa gitu. Nggak Ya, gua- nggak gigit orang nggak. Ya kan, itu yang Belum. Maksud gue, kita nggak bisa bikin manajemen resikonya gitu. Ya. Karena Ya, kita makanya- nggak akan pernah tahu gitu. Makanya at least itu kan Menjauh kaget dulu. ya, jaga jarak. Jaga Jaga jarak. Jaga Ya pasti jarak. jaga jarak kaget. Iya bisa jadi dia tiba-tiba apa yang terjadi di sana kita nggak tahu, tiba-tiba dia ngamuk mukul-mukulin orang kita juga nggak pernah tahu. Iya. Gitu loh. Itu kalau gue kabur sih, gue kabur dulu gitu, lihat Iya, dulu. make sense. Kasih dia space aja gitu kayak, lu mau ngapain? Kalau dilihat udah tenang, baru mungkin kita deketin lagi. Ya, berarti lu juga berarti orangnya tipe yang kalau misalnya ngeliat jenazah itu uncanny ya? Kan gini. Uncanny ya? Very, Oke, very gue juga masih ngerasa gitu soalnya kalau ngeliat jenazah siapapun itu sebenarnya bukan cuma orang terdekat doang kayak aduh meninggal nih. Ya. Gitu. Itu rasa aneh ya gitu. Nah. Gitu masih Apalagi yang masih melek gitu ya. melek ya. Ya yang matanya nggak bisa di. Ya. Yang masih melek gitu. Oh gue nggak pernah liatin gitu sih. Gue sih karena orang terdekat di lingkungan gue yang udah meninggal dunia cukup banyak ya. Gue sempat lihat dari meleknya, dari ininya gue udah lihat juga sih. Gitu. Cuman yang pasti ya kalau kita ngomongin balik lagi ke mati surinya sendiri gitu ya deh. Dan tentunya yang paling banyak adalah experience ada yang cerita ke neraka gitu kan. Iya. Iya. Saya diperlihatkan Ya. apa yang terjadi di neraka. Neraka itu seperti apa? Makanya itu jadi dasar alasan dia tobat. Ya. Itu juga ada gitu ya. Kita nggak no mention lah gitu ya. No mention. Cuman gue udah pernah lihat di beberapa podcast dan apa segala macam itu yang terjadi katanya. Dan ada juga yang tadi ketemu leluhurnya. Ya. Ada juga yang justru kebalikannya dilihatin indahnya surga gitu dan sebagainya. Sekarang kita akan sedikit bahas tentang perbedaan. Jadi gue sempat baca di beberapa artikel bahwa mati itu mirip seperti tidur. Ya. Ya conceptually. Conceptually tidur dan nggak bangun lagi aja gitu. Islam juga bilang kalau tidur tuh salah satu bagian dari mati. Kan? Betul, Mati bahkan. sementara kan. Karena sementara. kalau ya pas lagi kondisi tidur itu sebenarnya kalau tahu gitu agak ngeri sebenarnya. Benar sih. Ya, ya kayak misalnya gangguan tidur apa tuh namanya yang kayak kalau napas lo bisa Sleep apa? apnea. Itu kalau ketahan ya udah bisa Dadah. meninggal gitu. Gue sleep apnea. Actually, gue sleep apnea. Dan bokap gue juga. Jadi emang turunan gitu. Jadi gue bisa tiba-tiba berhenti sampai mau semenit lebih gitu tanpa nafas.
Jadi kejadian sleep apnea paling parah yang gue pernah alamin adalah sampai satu muka gini Biru full, udah biru. Dan akhirnya bini gue nyadar untungnya. Karena bini gue nyadar, karena justru gue kan ngorok kalau tidur. Ya justru ngorok kan juga sebenarnya bahaya kan dalam tidur. Sebetulnya bahaya. Cuman kan gue berhenti ngoroknya tiba-tiba. Dan bini gue ngerasa, loh kok berhenti? Oh ya udah diemin dulu. Ini terlalu lama berhentinya nih. Ya. Gak biasanya dia berhenti ngorok selama ini. Pas bini gue lihat muka gue udah biru. Bangun ya. Udah langsung ditendang sama bini gue, dibangunin, gue langsung baru nafas lagi. Dan gue selinglung itu. Karena oksigen kayaknya baru masuk lagi ke udah nggak ada di otak tuh selama 1 menit. betul. Itu ngeri banget sih sebetulnya. Gitu. Dan ya kalau dari kayak gitu doang, kalau kita ngomongin Kalau berarti lo ada ini nggak setelah itu atau mungkin ada yang lo inget gak kayak lo ngeliat apa kayak gitu? Nah, yang Mimpinya lah gitu lah. sebelum gue sleep apnea, ini cerita jadi agak kemana-mana, cuman coba didengarkan dan mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama ya. Dulu tuh gue ketemu temen gue namanya si U lah, waktu zaman dulu, si U, masalahnya juga kenal. Si U ini ngajarin gue konsep lucid dream, sebuah konsep lucid dream, dan menurut gue itu fun banget. Ya, lucid dream buat teman-teman yang belum tahu adalah bagaimana kalau lu lagi tidur, lu masuk ke dunia mimpi, lu kan ada Kontrol mimpi lu kan? Betul. Jadi kita masuk ke tetramind atau apalah namanya di tengah-tengah antara tidur dan tidak. Jadi lu tidur, mimpi lu udah nyampe ke mimpi, tapi you still control your body gitu. Oke. Iya. Jadi di mimpi itu lu bisa milih lu mau ngapain gitu. Kayak apa? Lu mimpi tapi sebenarnya masih sadar gitu. Si Yang harusnya terjaga lah gitu. harusnya mimpi itu lu nggak sadar kan gitu. Apapun yang terjadi lu nggak bisa kontrol gitu. Lu cuma bisa nonton mimpi lu doang. Itu basic mimpi tuh biasanya kayak gitu. Lu nggak bisa decision making di mimpi lu gitu. Oke. Nah kalau lucid dream itu ngasih ability buat lu decide something. Oke. Di mimpi lu. Gue mau gini, gue mau terbang, gue mau lari, karena lu tahu ini mimpi. Ya. Apapun yang gue lakuin bebas aja. Bebas aja. Akhirnya gue belajar tuh, dan itu lagi rame banget di Kaskus. Gue masih ingat. Iya. Belajar lah gue itu. Gue belajar, dan ini tuh beda sama Rogo Sukmo ya. Itu level tingkatnya lagi lah. Kayaknya naik lagi. gitu ya. Ini masih bisa kita lakuin gitu kalau si lucid dream ini. Gue akhirnya pakai beberapa metode. Ada metodenya Yud. Pakai lagu lah, pakai inilah, pakai itu. Kayak Kayak ini gini ya? yang paling gampang tuh di gitu ya? kasus gue masih inget tuh. Pakai saklar lampu katanya. Betul. Jadi kalau saya lampu nyala nih. Di keadaan apapun di mimpi lu cari pertama kali Saklar. saklar. Betul. Kalau lu pencet kagak mati, nah ini Itu udah mimpi. gitu. Gitu. Tanemin itu gitu di Tanam awal. terus sampai lu tahu. Nah, atau enggak lagu gitu. Jadi saat lu yang gue pakai sih yang works lagu. Jadi gue muter lagu gitu ya. Terus aja muter lagunya. Dan saat lagunya mau lu matiin, itu nggak bisa. Nah, itu berarti udah masuk mimpi. Gitu. Itu works di gue. Dan akhirnya gue mulai bermain-main dengan itu gitu. Dan rarely sih, nggak setiap berhasil gitu, setiap dicoba berhasil gitu. Cuman semenjak itu pula lah gue ngerasa kalau gue punya sleep apnea. Jadinya efeknya ya. Gitu. Jadi men-trigger sleep. Gue nggak tahu ya. Mungkin nggak ada hubungannya sebetulnya. Cuman pas aja momentumnya gue nggak tahu. Cuman semenjak dari situ lah gue sering sleep apnea. Karena kerasa sleep apnea tuh gue sering kebangun kayak keselak. Ya. Tek, gitu. Nah itu nggak enak banget rasanya. Itu dan beberapa kan sekarang udah nggak terlalu parah banget nih sleep apnea. Udah ada beberapa treatment yang gue jalanin. Selama mimpi itu Yud, di mana gue nggak lucid tapi gue apnea, itu mimpi gue Macam-macam. mending macam-macam. Nggak enak lah intinya. Terlalu real. Oke. Gitu. Lu tuh kalau mimpinya udah mimpi gitu. Pas bangun tuh nyisanya dikit. Oh. Di kepala lu tuh Jadi lu nyisanya ingat- dikit. ingat semua. Ini tuh inget. Oh. Ingat. Tapi gue ngutip quote dari ini juga sih, Inception kalau nggak salah ya. Orang tuh jarang inget mimpi itu dari awal. Tengah-tengah. Pasti Tiba-tiba tengah-tengah. dari tengah-tengah kan. Tadi mimpi apa ya? Ini. Nah, itu Awalnya apa tuh lupa? Dari biasanya rata-rata lupa pasti awalnya gitu. Ya. Tapi gitu sih. Gua ngerasain banget di mana ada masa-masa di mana mimpi gue tuh terlalu real ya rasanya gitu. Sampai sakit hatinya sakit banget gitu kalau sakit hati. Sedihnya sedih banget, senangnya senang banget gitu. Gitu. Ya mungkin kalau gua ngebayangin mati suri gitu ya. Ini kan jauh lebih deep lagi Yud. Jauh lebih dalam lagi nih. Berarti lu bisa experiencing itu Kayak astral gitu. Melalui itu dong, melalui lucid dream. Mungkin bisa. I don't know. Tapi kalau sampai mati suri kan tubuhnya udah tidak ya diidentifikasi meninggal. Iya. Nah, salah satu kasus yang pernah gue denger juga di Eropa atau di Inggris ya gue lupa spesifiknya.
Yang pasti itu pas udah dikuburin. Nah, udah ditanam gitu. Udah ditanam. Jadi udah ditanam. Gimana bisa ketahuan gini? Dikuburin. Itu zaman dulu ya? Nggak. Lumayan lah. Karena kalau zaman dulu kan yang apalagi pas zaman-zamannya wabah virus Black Death. Black Death atau apa ya? Ya itu kan makanya banyak makam kalau misalkan lu dikubur gitu ya. Banyak makam akhirnya pakai lonceng kan. Ya. Jadi kalau misalkan kata dia belum meninggal tinggal Otak masih hidup. masih hidup lagi keluar. Ya gue tahu itu. Nah ini di zaman yang cukup ya lampau lah gitu ya. Oke. Gue lupa exactnya. Cuman ceritanya gini. Dikubur dan dinyatakan sudah meninggal, dikubur saat ternyata ada proses yang terlewat Apa tuh? dari investigasi kasus kematian orang tersebut Apa nih? yang mengharuskan diotopsi kembali. Diotopsi kembali. Jadi dia korban sesuatu lah. Oke. Gue lupa. Dibongkar lagi. Oke. Dibongkar lagi. Saat dibongkar lagi, itu tangan dia itu udah rusak. Padahal pas Garuk dikubur enggak. enggak. Tapi berarti posisi udah mati beneran nih sekarang ya. Udah akhirnya meninggal beneran. Iya. Jadi pas pertama kali Karena udah terlalu lama dibiarkan. sebenarnya masih hidup gitu. Betul. Jadi faktanya adalah atau kejadiannya adalah saat dibuka petinya itu kondisinya udah berantakan. Amburadul. Dan di sekitar ininya tuh tergaruk-garuk gitu. Tergaruk-garuk. Oke. Itu yang bikin berarti ini berusaha keluar. Gitu. Sebentar. Gitu. Jadi kondisinya tuh udah kacau, udah kegaruk-garuk dan dia berarti hidup nih kemarin. Gitu. Sayangnya dia bukan itu ya, The Bride. Kalau di Bright Kill Bill. langsung dar gitu ya. Bisa dia. Gitu. Ya, tapi itu berarti kan ngeri banget. Berarti maksudnya gue enggak tahu ya. Itu yang lebih ngeri itu. Dia dikubur masih hidup Kubur tuh masih lebih hidup, ngeri. meninggal gara-gara itu gitu kan. Meninggalnya karena di dalam. Dibunuh sama yang kubur juga. Jadinya gitu kan. Accidentally. Apakah yang mengubur jadi tersangka? Ya kan tapi kan Itu tidak sengaja ethical dong. question juga. Iya kan? Akhirnya itu juga jadi dilema di dunia medis kan. Kayak kita harus tunggu berapa lama sih sampai mengumumkan pasien itu meninggal. Ya, mungkin ada teman-teman yang profesinya ini ya. Nah, tapi kalau dokter nggak gitu salah kan. menurut buku medis itu 10-15 menit ya. Cukup ya itu ya. 10-15 menit udah cukup, berarti udah meninggal. Yang gue masih bingung nih, misalnya kan kayak orang meninggal nih, itu kan pasti kelihatan tuh kayak badannya dingin, terus lebih pucat biru, kaku gitu kan. Ya. Nah apakah orang mati suri kondisinya begitu juga? Sama. Makanya kan semua pada terkelabui kan gitu. Makanya semuanya pada udah meninggal ini. Ya gue setuju itu sesederhana kalau dia nggak kayak gitu ngapain di judge Apa meninggal. dia meninggal? Iya. Gitu. Itu pasti udah dari Karena gini ya, ciri-ciri fisiknya udah kelihatan. Betul. meninggal. Misalnya let's say there's a 10 ciri-ciri gitu, 10 ciri-ciri gitu. Iya. Ya pasti 9 diantaranya sudah ada. Udah ada. Makanya ada. Ya, at least lebih berapa dari setengah gitu kan? Mungkin ya. Cuman sederhana kan sebetulnya untuk mendefinisikan orang. Masih sederhana dalam arti yang terlihat dan yang terasa gitu, kayak denyut nadinya masih ada apa enggak, cek di sini juga, lihat bola matanya apa segala macam. Itu aja udah oke, dia udah nggak ada gitu. Ya. Sama cairan tubuh tuh biasanya. Karena kalau gue baru aja almarhuman nenek gue meninggal gitu ya. Itu juga sama sih. Jadi udah nggak gerak, udah nggak apa, dan udah. Terus gue manggil dokter, terus kata dokter bilang kasih waktu 1 jam. Sebelum saya mengumumkan itu meninggal. gitu, kasih waktu 1 jam. Setelah 1 jam nanti saya akan balik lagi ke sini ya katanya. Ya udah. Nah dari dinyatakan itu sampai 1 jam kemudian itu ya masih biasa aja. Nggak ada perubahan apa-apa. Perubahannya gak signifikan gitu. Maksudnya di beberapa bagian masih agak anget. Ya. Itu Ya, masih karena kan baru banget gitu. baru banget. Iya, Karena emang prosesnya tuh sebetulnya gak secepat itu juga Iya. sih. Yes. Decomposing sampai dia benar-benar dingin semua, kaku dan sebagainya. Karena kalau udah sampai tadi ciri-ciri kaku dan sebagainya itu udah berarti udah lama banget. Itu minimal sehari kayaknya ya. Setidaknya Kalau sampai sehari gitu. Ya, makanya- lebih sih harusnya. Makanya kalau yang prosesi pemakamannya lama kan pakai pengawet kan. Betul, kalau terlalu lama gitu. Karena yang udah dari keluarga gue yang meninggal, ya kayak kemarin bapak mertua gue juga baru gitu. Ya. Itu dibiarin sehari pun dimandiin, tangannya masih bisa kok begini dimandiin. Belum kaku lah ya. Belum rigor mortis lah. Iya, belum. Jadi emang butuh waktunya lama. Jadi kebayang seberapa sulitnya membedakan ini mati suri atau tidak sih. Iya. Ya itu yang mengerikan sih. Pasti teman-teman di sini yang udah ngalamin mungkin mandiin jenazah. Jenazah. Gitu ya. Kelihatan emang masih kayak makanya uncanny gitu. Uncanny. Gue waktu mandiin bokap gue juga
masih ada dalam hati itu masih ada. Ini kayak bisa bangun lagi nggak sih gitu. Ya. Tapi Soalnya dari lu tahu segi- dia nggak ada, cuma kayak badan diusap masih normal. Rasanya kayak biasa Rasanya aja kan? kayak biasa aja gitu ya, Iya. kayak tidur aja. Iya, kayak Cuman tidur ya aja. emang udah meninggal. Kayak lagi tidur ya. Iya, iya. Ya mungkin itu personal experience karena udah pernah ngerasain, udah pernah. Iya. Mungkin Mas Edi belum pernah karena gue udah beberapa kali ya. Nyokap yang pertama, yang kedua nenek gue, yang ketiga bokap mertua yang paling baru kemarin. Jadi bener-bener beberapa kali menyaksikan, jadi kayak oh ya. Kalau gue rasa. ya kalau menyaksikan sih udah sih, cuma kalau sampai mandiin belum. megang, Megang. peluk, Iya. cium gitu ya. Udah. Udah pernah ya? Udah pernah. Ya makanya tadi gue bisa bilang, emang sedingin itu gitu kalau udah Udah gak ada aliran darah lah gitu Iya. kasarnya. Gitu. Ya itulah teman-teman ya. Mungkin seputar mati suri ya. Yang dari judulnya sih itu yang paling mengerikan. Yang namanya juga Near Death Tapi Experience. yang lebih ngeri lagi tadi yang kasus di mana Inggris itu ya. Sebenarnya emang udah mati. Cuman pas udah dikubur dihidupin lagi gitu. Nih hukuman lu nih gitu. Waduh. Bener juga. Sampai tuh orang ya. Hukumannya garuk-garuk ini. Wah ngeri banget tuh. Bener. Itu ternyata bagian dari hukumannya dia gitu. Ngeri sih. Tapi yang Yuda bilang ngingetin gue masalah lonceng itu juga bener sih. Ya, tapi kalau itu kan konteksnya kan wabah, karena penyakit Wabah gitu kan. Wabah. Bener. Kalau di sini mah jadi buat mancing. Bahaya gitu. Main bunyi kena ketogel angin aja. Wah, hidup lagi tahu pasti buka udah emang udah mati. Iya benar, betul. Ya itulah teman-temannya kalau misalnya kalian ada pengalaman sedikit Tapi banyak. mungkin kalau gue nambahin dikit aja. Boleh. Kenapa akhirnya semua yang mengalami near death experience itu akhirnya kan punya kejadian yang mirip-mirip ya. Kayak surga neraka, After that, something death, lah ya. something segala macam. Nah, Religious experience, religious gitu experience, ya. ha. Bisa nggak ya? Ya? Harusnya bisa ya disambungin ke ya itu collective consciousness itu kan. Betul. Kita udah bertahun-tahun kita diajarkan agama kita seperti ini, atau mungkin ekstra adalah mungkin kita pernah ke expose agama lain seperti ini gitu kan ya. Nah akhirnya ketika dalam state dimana oksigen kita kekurangan oksigen, yang dimana kita bisa berhalusinasi, ya yang kita lihat adalah campuran dari itu semua gitu kan. Collective knowledge, collective consciousness yang selama ini sudah kita collect gitu kan, yang selama ini sudah kita Make pelajari sense. gitu kan. Make sense, Dan itu mungkin adalah bisa menjelaskan kasus Chris tadi. Mungkin somehow si ibu itu pernah ngelihat Chris itu, atau pernah ngedenger soal Chris itu. Ya mungkin memang Chris itu mungkin belum pernah dikasih tahu sama siapa-siapa lah gitu. Dan ya bisa juga bener-bener kebetulan. Gitu kan ya, atau dia somehow pernah denger itu tapi dia kayak gak pernah ya udahlah itu mah gue gak pernah kepikiran gitu kan. It's dalam subconscious level dia tuh tahu kalau itu ada, cuma kayak oh ya udahlah gitu kan. Iya. Nah baru sekarang ketika saatnya dia mengingat, karena itu adalah subconscious, dia gak bisa ingat gitu kan. Oh saya gak pernah tahu, pokoknya mah leluhur anda yang bilang gitu. Padahal sebenarnya sebelumnya dia udah tahu. Iya, Bisa atau jadi, enggak cuman dia gak sadar aja gitu kan. Atau enggak sesimpel si ibu yang punya keris pernah cerita tapi lupa gitu. Bisa juga. Ya, kalau itu mah bodoh. Bisa juga. Kalau itu bodoh gitu ya, lebih tepatnya ya. Ya maksudnya mungkin tidak secara direct ke si ibu yang mati suri. Oh akhirnya jadi kayak ngasih sugesti ke ibunya gitu Enggak, kan. mungkin dia cerita ke siapa nih. Nah cerita ini tuh menyebar gitu. Sampai akhirnya ke si ibu yang mati suri gitu. Ya itu bisa juga. Bisa juga. Ya cuman ya gitulah kalau ngomongin itu jadi panjang, tapi pengakuannya intinya dia nggak pernah cerita dan nggak ada yang tahu. Intinya kan gitu. Itu yang bikin jadi fenomenal ya. Maksudnya yang bikin itu jadi Wah anjir gila nih gitu. Enggak, gue kira tadi ada cerita lagi selain si keris ini gitu. Untuk ya Tapi gak ada ya. proving aja gitu. proving bahwa itu benar. Ya karena ya benar si ibu ini dapat bisikan atau Nah, sih kalau gue sampai sekarang selalu kalau nginget lagi itu ya udah paling gampang kebetulan aja lah. Iya kan, keris kayak gas gue It's the most common thing aja kan Chris betul kan gitu kan. It's the most common thing saja yang mungkin aja bisa kalau randomly misalkan dia bikin kita- ke 10 orang, ibu itu yang kena. Kita bicara soal warisan zaman dulu kan udah pasti keris lah gitu kan, apalagi masih di tanah Jawa gitu kan. Yang kayak gitu-gitu, atau mungkin ibunya tahu dia keturunan Jawa dan dia cuman pengen make sure di apa ya, oh, lu udah pernah ada ini experience mati suri dan lu jadi itu kan bisa jadi. Jadi gitu. Kita nggak bisa percaya omongan dia karena ini juga habis kekurangan oksigen kan. Betul sekali. Kita Tapi nggak- kalau gue pribadi sekarang sebagai konklusinya ya teman-teman, Yep. mati suri gue percaya mungkin ada dua jalan ya yang bisa dipercaya sama kalian.
bisa jadi teguran Tuhan karena ya memang semua yang terjadi buat gue adalah teguran Tuhan kalau dan itu buruk. yang paling peaceful sih juga sih menurut gue. Paling peaceful untuk dipilih gitu kan. Jadi itu teguran. Beruntunglah lu masih ditegur gitu loh. Iya, itu ditegur. Bukan langsung dieksekusi. Betul. Dan ya secara medis juga sangat terjelaskan sih sebetulnya. Dari yang tadi masalah oksigen di paru-paru dan sebagainya itu terjelaskan sekali. Dan kalau misalnya tidur sebentar aja kita bisa mimpi, lu bayangin kalau lu mati suri gitu. Dan ya ruhnya masih ada dan lu nggak bener-bener mati, ya pasti itu dalam kondisi ya tetra itu tadi lu tiba-tiba jadi alam mimpi yang lebih dalam lagi super deep sleep aja gitu kan. Ya pasti mimpi yang terjadi gitu kalau menurut pengertian gue. Gimana menurut kalian? Langsung tulis di kolom komentar teman-teman. Dan setelah ini kita akan bahas beberapa cerita yang juga nggak kalah menarik ya. Misteri lagi sih yang to be honest gue juga susah jelasin. Iya, nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih sudah pada nonton dan selamat puasa ya, karena ini harusnya tayang sebelum puasa, tapi nanti untuk episode selanjutnya kita akan ketemu pas lagi puasa bulan puasa ya. Jadi buat yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menjalankan ya, lancar-lancar semuanya sampai lebaran. Amin. Betul, amin. Ya Allah, amin. Sampai ketemu lagi di Terima kasih semuanya. Podcast. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.